Siapa yang masih berdoa kayak gini, Tuhan, kalau ini salahku, ampuni aku. Atau kayak ini, Tuhan, jika ini kelalaianku, ampuni aku. Atau seperti ini, Tuhan, aku memang salah, tetapi bla 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 bla. Ya, banyak pengakuan dosa seperti ini yang kelihatannya keren, tapi doa kayak gini nggak akan sampai ke sorga. Kenapa? Kamu tahu nggak alasannya? Nah, ayo kita lihat dulu kisah tentang Daud dan Saul. Daud pernah loh berbuat kesalahan fatal, bahkan kelihatannya lebih berat dari pelanggaran Saul yang tidak taat sama perintah Tuhan. Tapi kenapa Daud diampuni dan Saul enggak? Perzinahan Daud dengan istri orang dan rekayasa kematian terhadap suaminya itu berat banget dosanya. Tapi kenapa Daud diampuni? Meskipun Daud tetap menanggung konsekuensi dari dosanya itu. Satu saja alasannya, karena Daud mengaku dengan tulus akan kesalahannya dan tidak mengkambing hitamkan orang lain. Sementara Saul dalam kasus Gilgal dia tidak taat dan ngeles ketika ditegur oleh Nabi Samuel. Mazmur 51 adalah pengakuan dosa Daud yang mencerminkan hatinya yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Perhatikan setiap kalimat pengakuan Daud di Mazmur pasal 51. Nah, asal tahu saja ya, kalau Mazmur 51 ini adalah Mazmur khusus yang ditulis Daud sebagai bentuk pengakuan dosa-dosanya dalam kasus Batseba. Di Mazmur itu, Daud tidak mencari kambing hitam atau pembenaran diri. Ia mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahannya. Dan tidak ada satupun kalimat upayanya untuk mencari pembenaran diri sendiri atau mencari orang lain yang dapat disalahkan. Sepenuhnya dia bertanggung jawab akan dosanya. Sebaliknya, Saul menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Ketika ditegur Nabi Samuel karena ketidaktaatannya dalam kasus persembahan di Gilgal, Saul bukannya mengakui kesalahannya. Ia malah menyalahkan keadaan dan rakyatnya. Ia berkata di 1 Samuel 15 ayat 24, Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul mencoba membenarkan diri, menghindar dari tanggung jawab, dan tidak mau dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya. Ketika kita berdoa, apakah kita berani jujur seperti Daud? Atau apakah kita masih seperti Saul yang lebih sibuk mencari alasan daripada memohon ampun dengan tulus? Doa dengan kata-kata kayak gini, kalau ini salahku Tuhan, ampuni aku. Jika aku yang bersalah, ampuni aku. Kalau aku lalai, kalau. Itu kata-kata yang menunjukkan bahwa kita mencoba untuk ngeles. Atau doanya kayak gini, aku bersalah Tuhan, tetapi. Nah, perhatikan, ada kata tetapi di situ. Itu menunjukkan ketidaktulusan pengakuan dosa kita. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan menginginkan pengakuan yang jujur, bukan doa yang penuh formalitas. Ingat, tidak ada gunanya bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Yang Dia inginkan hanyalah hati kita yang siap mengakui kesalahan dan mau dibentuk kembali. Jadi mulai hari ini, ayo belajar berdoa dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Akuilah dosamu tanpa berdalih, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa menyembunyikan apapun. Jangan cari kambing hitam. Ya, sebab hanya melalui kejujuran kita dapat menerima pengampunan dan pemulihan sejati dari Tuhan. Amin.